Selamat datang kembali buat para pendosa di episode 3 bersama Panji Pragiwaksono. Ini langsung sebut nama nih ya. Iya dong. Langsung aja. Cepet banget. Gue suka nih kayak gini-gini nih. Hidangan utama tuh duluan. Iya kan kadang-kadang suka hidup kadang-kadang membutuhkan panjang lebar. Pas nyampe gue udah itu. Tai kucing. Itulah. That's not Young Lex style, bro. Enggak, bro. Gue kenal Young Lex dari lama. Young Lex nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Bang Panji. Tadi gimana panjangnya Kus? Ya susah nih Bang nyebut. Nama lo Jawa banget sih. Memang bro. Nah, Panji ya? Pragiwaksono enggak. Muslim. Oke. Panji sebenarnya kalau lengkapnya Panji Pragiwaksono Wongsoyudo. Wah, apa nih artinya nih? Panji itu kan bendera ya, lambang. Pragiwaksono itu kebijaksanaan. Kalau Wicaksono kan bijaksana. Terus Wongsoyudo tuh bangsa perang alias kesatria. Jadi gue tuh ceritanya lambang kebijaksanaan bangsa perang. Oh, tapi jadinya sampah-sampah juga bro. Enggak juga bang. Jadi nama lu itu artinya adalah lambang kebijaksanaan sebuah bangsa perang tadi kan? Betul. Tapi perangnya itu enggak semuanya harus perang secara fisik dan berdarah-darah. Betul. Lo kan berjuang untuk sesimpel menghidupi satu istri dan anak-anak lo kan. Yang bilang satu siapa tapi? Oh iya juga ya. Jadi kita tuh berjuang ya, tapi bener bang, nama itu doa lu tuh hustler banget sih sebenarnya. Ya lumayan. Sangat bisa harus wajib bisa membaca sinyal kan. Betul. Saatnya situasi. jadi pelawak betul. Gitu. Saatnya jadi host gitu. Saatnya jadi rapper. Tapi enggak, sekarang gue takut sama lo. Kenapa gitu bang? Gak boleh gitu. Yang Lex muncul, gue mundur aja. Selamat Samyo. Podcast yang Lex ini memang noise luar biasa nih. Langsung mengkonsepkan kayak yang berhubungan dengan dosa. Emang segitunya bang. Nah Bang Panji di podcast Berdosa ini ada 3 babak. Babak 1 perkenalan yang tadi udah kita lakukan. Babak kedua ini kita akan bukan membongkar sih bang. Seberapa berani lu? Nih ibaratnya sebenarnya nih konsepnya harusnya kita ada bilik di sini nih bang. Oh karena? Kayak ini kayak confession gitu. Oh forgive me father for I have sinned. Aduh kayak lo langsung. Jadi seberapa berani lo ngungkapin yang gak pernah lo ungkapin di sini di babak kedua itu. Kayak Matt Murdock di film Daredevil. Wah udah. Oh iya benar. Pengakuan dosa. Gak diterusin lagi tuh. Iya bener. Kesel banget gue. Iya gue pindah ke Punisher abis itu. Gak diterusin juga lagi. Iya bener. Kesel banget. Iya gak jelas emang tuh. Nah di babak kedua nih lo seberapa berani lo bang ngaku ada perbuatan dosa dulu yang belum pernah lo lakuin apa enggak. Abis itu di babak revelation lah yang ketiga. Ya oke. Babak ketiga. Oke kita mulai babak ini kedua. Ini masuk babak kedua. Babak kedua nih. Babak 1 tadi kalah gue ya. Babak 1 ya udahlah kenalan kan. Kenalan. Babak 1 kenalan aja. Iya. Belum baru KO 2 kali terus bangun terus ding babak kedua. Babak kedua, kalau dengar nama Panji kan stand up comedian yang established, kalau bikin tour stand up, wah nonton rame, tiketnya mahal lagi, gitu kan, kayak marketnya itu udah terbentuk gitu. Terus di tengah semua branding atau bayangan orang tentang lo tuh ada nggak sih bang yang kira-kira kayak masih susah juga atau ada nggak struggle gitu atau ada hal sebenarnya gue bisa sampai situ karena ada 3 orang yang gue sikat hidupnya gitu. Anjir. Tapi secara nggak langsung bang. Tapi film merantau atau bagaimana nih hidup gue nih? Tapi secara nggak langsung bang ya, kita tuh pembunuh karir orang loh. Masa sih? Secara tidak langsung. Ya kayak misalnya dengan suksesnya gue di rap, ada berapa banyak rapper yang mimpinya terbunuh dan tidak jadi apa-apa. Karena gue, tapi bukan gue yang ngelakuin gitu loh. Tapi menurut gue kan pembunuh tak langsung. Menurut gue lu gak perlu ngerasa kayak gitu. Dan kalau ada orang yang ngerasa lu ngebunuh karir dia, berarti dia aja yang gak tahu caranya untuk mengembangkan karir dia dan nyalahin eksternal. Gokil. Nggak gue, karena gue nggak masa apa iya ya? Apa iya gue? Secara tidak langsung kita kita nggak berniat ke sana. Tapi secara tidak langsung. Tapi rasanya nggak. Kalau menurut gue dunia itu luas
selalu ada peluang untuk semua orang. Jadi kompleks walaupun ya, kompleks. Iya, jadi kalau misalnya bilang si Panji ngambil pasar sekian ribu, bro, Indonesia aja 300 juta masih banyak, santai aja. Gue nggak makan. Iya, dan apa maksud gue? Dan lu juga nggak perlu ngerasa kayak gitu karena ntar nggak bisa tidur lu malam-malam lu kalau mikirin lu matiin karir. Enggak juga sih, gue bodo amat. Iya, gue gak pernah gue pikirin karena gue memang jalannya lurus. Tapi gitu orang ngomong kayak gitu, gue bener juga ya gitu. Berarti ada nggak hal berdosa nih di sini nih? Ya, dari sepanjang karir lo yang berada lo lakui di sini nih. Yang banyak orang nggak tahu dari gue adalah kalau di level yang permukaan, yang orang nggak tahu dari gue adalah gue nggak lucu setiap hari setiap saat. Di level di level yang lebih dalam, gue malah sebenarnya orang yang cukup menakutkan untuk diajak kerja bareng. Gue tuh sampai harus setiap kali mau ada orang kerja bareng sama gue tuh gue selalu kayak ngasih disclaimer biar dia nggak kaget, karena biasanya dia ngeliat pelawak nih pasti enak kerja sama pelawak. Udah kalau kerja ya kerja gitu sama gue gitu. Jadi gue selalu ngasih disclaimer di depan. Gue mau ngasih tau sama lu ya, lu jangan kaget. Gue nih gampang banget marah. Dan kalau gue marahnya nakutin gitu. Marahnya dan gue udah tahu, gue udah ketemu psikolog, jadi udah jauh lebih baik gitu. Gue tahu masalah gue apa secara klinis gitu. Tapi ya orang nggak tahu itu tentang gue. Berarti lu ini pemarah bang? Triggernya ada nggak? Sejujurnya ini belum ketemu banget. Kalau udah ketemu banget mungkin gue nggak harus bayar psikolog gue tiap sesi. Belum ketemu banget. Tapi jadi digali terus. Tapi tadinya gue pikir kalau mau jawaban gampang, jawabannya adalah bokap. Bokap juga pemarah. Bokap kalau teriak Mas Panji, gue nggak tahu manggilnya kenapa. Gue pasti udah takut duluan. Pokoknya kalau gue dengar bokap gue teriak Mas Panji, takut gue. Oh cuma dipanggil doang ya? Bokap gue galak banget. Lu tahu Saddam Hussein nggak? Oh iya, kayak gitu. Kayak gitu. Bentukannya gitu. Iya, tanpa topi baret ya. Oke. Kayak Saddam Hussein. Gue waktu itu pernah gambar kayak Mas Adam ya. Anjay, iya bener gue misalnya. Bokap gue juga ini kan pemarah juga berarti. Pemarah dan gue nggak mau ngomong pemabuk, tapi dia pernah mabuk di rumah dan nakutin waktu itu. Gue nggak pernah marah sama sesuatu yang di sosmed, itu yang pasti. Gue nggak pernah marah kalau ada yang menghina gue. Kalau misalkan gue lagi mau bikin sesuatu terus ada orang-orang yang mengganggu yang mau gue bikin gitu kurang lebihnya. Kalau ada orang di antara gue dan apa yang gue tuju dan orang ini menghalangi tujuan itu, ya itu di situ gue marah. Nah, ada nggak korbannya dan sampai sakit hati banget atau apa collateral damage gitu? Ada nggak? Ada tuh namanya Dennis Juwono kerja di sini. Oh gitu. Itu korbannya Dennis? Oh banyak. Salah satunya dia. Kayak gimana? Bisa dijelasin nggak? Jadi gue di WhatsApp sama salah satu pembeli tiket. Acara yang gue promotori. Tapi bentar, Dennis ini sebelumnya apa nih jabatannya? Dennis itu tadinya adalah kayak koordinator, bukan koordinator ya, pokoknya di event staff gitulah. Berarti tim freelance atau in-house? Karyawan. Oh in-house, yang tim lo nih bang ya tadinya. Oke. Event. Terus ada pembeli tiket gue, pelanggan setia gue. Bukan cuma pelanggan, dia saking ngikutin gue stand up dari tahun 2013. Terus saking sukanya karya gue, acara-acara Comika dia datang mulu, perusahaan gue. Dia bahkan udah sempat ngajak gue duduk ngobrol soal investment waktu itu. Gue bisa chipin apa, arah perusahaan seperti apa, udah due diligence waktu itu. Terus dia WhatsApp, admin lu siapa sih? Kenapa? Kok jawabnya gini doang? Jadi cuman sorry saya nanya nih gini. Ya. Tapi kalau gini tidak. Ini gitu. Nggak ada respon berikutnya, cuman iya, abis itu nggak ngebantu. Untung iya ya, bukan Y. Kalau gini, ya gini. Kalau itu lebih nyebelin lagi. Bacok sih gue bacok. Iya. Nah, terus udah gitu, gue tanya sama dia, gue marahin waktu itu. Pokoknya dia ngasih jawaban lah gitu. Terus tadinya udah selesai. Terus datanglah ke event tersebut. Gue ngelihat dia cengengesan. Gue kesel. Udah salah cengengesan lo depan gue. Gue marahin. Nah ini satu lagi. Gue tuh ini nih, mungkin gue tersinggung di sini sebenarnya setelah gue pikir-pikir ya. Kalau lu salah dan lu ngeles, gue tambah ngamuk. Oh, mendingan ngaku walaupun digebukin, seenggaknya digebuk sekali lah ya kalau ngaku. Iya gitu, jadi gitu. Gue sering bilang di kantor, kalau lu mau beralasan, rem dulu alasan lu. Dan pikir apakah alasan lu tuh masuk akal. Karena kalau alasan lu masuk akal, orang tahu itu. Iya benar sih. Orang tahu itu alasan gitu. Hati-hati kalau mau beralasan, apalagi sama gue. Hati-hati ngelempar alasan sama gue. Karena gue udah kerja dari kapan tahu. I know those excuses, I know. Jadi ketika dia ngeles, gue hajar, masih ngeles, gue hajar, tiba-tiba meledak gue.
meledak di restoran, di public market. Gue meledak, gebar. Ternyata orang si customer gue yang gue maksud itu tuh duduknya di sini, pas di samping. Jadi gue nggak, saking marahnya gue nggak ngeliat ada dia. Gue tembus aja deh, gue marahin, habis gue teriak-teriak, di sini lagi orangnya anjing, malu banget. Dan itu baru satu kasus. Ada kejadian kayak gitu banyak banget gitu. Tapi sebenarnya korban terbesar dari kemarahan gue tuh gue sendiri, karena gue tuh kata psikolog gue tuh gue punya irrational anger behavior, di mana apa tuh bahasa Indonesia? Kemarahan, perilaku kemarahan yang irasional. Jadi nggak masuk akal berarti? Betul, salah satunya adalah menyakiti diri sendiri. Ya, gue kalau marah gue suka mukul. Masa iya bang? Iya. Ini beneran ini? Beneran ini. Gue suka nyakitin diri gue sendiri. Gue suka nyundul. Itu udah berapa? Itu udah lama banget. Itu nggak akan sembuh apa gimana sih? Gue ke psikolog per tahun 2016, 2017 terus. Ini lama juga bang, dari udah 4 tahun ya? Udah lama. Karena suicidalnya juga udah mulai dari tahun itu, dari tahun 2016. Iya, suicidal karena kalau habis itu. Iya, kalau jadi level paling ekstrim dari nyakitin dirinya itu adalah mau sampai mati gitu. Dulu tuh pada zaman, maksudnya sekarang udah jauh lebih mending ya. Sekarang gue juga plant based, banyak makan sayur, pakcoy dan segala macamnya. Tapi gue ya dari saat itu sampai dengan sekarang dicoba untuk dikikis aja gitu. Dan dicari tahu, dihilangin pelan-pelan ya. Iya, dan sebenarnya kata kuncinya itu selalu adalah untuk mengaku dan berdamai. Karena kayak kalau lu repress gitu, jadi nggak kelar gitu. Oke, bentar, ini gue jadi ingat satu ujangan dari mak gue nih bang. Dan ini sangat cocok nih buat lo nih. Siapa nama nyokap lo kalau boleh tahu? Junior Nasution. Ya. Nyokap gue pernah bilang ke gue gini, kamu tuh boleh marah, yang gede sekalian boleh, tapi nggak boleh marah-marah. Wow, kamu boleh marah. Mau marah segede apapun itu, marah boleh. Marah, tapi nggak boleh marah-marah karena itu nggak masuk akal gitu. Marahnya melu gitu, marah gitu. Terus dia jadi kena juga, dia jadi marah-marah kan akhirnya. Lo pernah kayak gitu? Di special gue, di stand up special gue bilang bahwa setiap kali gue ngeliat ada orang marah-marah, gue tuh ngeliat diri gue sendiri. Ngerti gak? Kan ada ya, gue gak mau sebut di sini karena takut jadi rame. Kan ada tuh ya politisi-politisi yang kita lihat marah-marah gitu di TV gitu. Ya ada yang ibu-ibu, ada yang bapak-bapak, tapi marah gitu, rasanya marah gitu. Dan harus dibahas, ini orang kayaknya ini marah-marah segala macam. Gue tuh kalau ngelihat ya, gue tuh simpati sama nih orang karena gue ngerti dia. Gue tuh kayak gitu, dan gue kadang-kadang suka malu sendiri gitu ngeliatnya karena lo kayak lagi ngeliat lo gitu ya? Iya, gue kayak gitu ya. Gue bahas tuh di stand up gue panjang banget soal kemarahan gitu. Jadi ya itu gue merasa relate dengan siapapun yang punya tensi tinggi gitu. Dan salah sih sebenarnya, cuman ya gimana dong. Sekarang kita mau ngomongin penyesalan. Ada nggak nih bang penyesalan di masa lampau? Penyesalan terbesar gue itu adalah nggak bisa membantu almarhum bokap menjadi apa yang dia cita-citakan. Dan cita-cita dia tuh cuman pengen hidup dari karyanya. Pengen punya karya yang bisa menghidupi dia. Nah, jadi bokap gue tuh sebenarnya ketika mulai pensiun tuh pengennya jadi penulis. Dalam hidupnya cita-cita cuma satu. Pokoknya gue pengen jadi penulis aja. Nggak tahu nih penulis apa. Pokoknya pengen jadi penulis. Terus dia nulis buku. Terus jadi waktu itu bokap gue tuh bisnisnya bangkrut. Tapi dia jadi tidur di kantornya karena dia nggak punya rumah. Bisnis apa bang? Bisnis apa? Bisnisnya tuh pengadaan barang untuk ngebangun gitulah. Jadi kayak pengadaan barang yang nggak ada. Iya. Dia kayak apa namanya, kayak pengadaan bahan gitu. Oke. Gak ngerti deh gue bisnisnya apa. Terus bangkrut, terus nggak punya rumah, jadi tinggal di kantornya. Tapi sudah gitu karena kantornya atau bisnisnya itu berhutang, akhirnya dia mesti jual juga. Jadi dia nggak bisa tinggal di situ. Nah terus anak-anaknya yang udah pada kerja nawarin ngontrakin rumah. Kami kontrakin ya, deket rumah Mas Panji aja kontrakannya cari. Nggak mau dia bilang ayah pengen jadi penulis dan ayah pengen hasil ayah dari nulis yang menghidupi ayah sendiri. Tapi kan ini ceritanya anak-anak udah pada gede ya soalnya. Udah. Nggak mau apa, mana lu nggak ada duit? Ada duit sisa ada. Jadi sekarang mau gimana?
ayah ngekos aja. Jadi bokap gue tuh umurnya udah tua, dia ngekos. Itu di gue ya, waktu gue, kakak gue, adik gue datang ke kosan bokap gue. Semua orang di kosan gue tuh ngeliatin gue kayak, ini anak durhaka gimana sih, bapaknya di sini. Bapaknya disuruh tinggal, padahal bokap gue yang mau, kita juga gak ada yang mau. Itu iya tuh gimana tuh Bang? Itu susah juga tuh ya. Iya, terus dia bilang makanya, nah ini gue inget banget. Bokap gue bilang, waduh susah nih. Bokap gue bilang kalau sensitif. Mulai. Bokap gue bilang kalau kamu nggak mau ayah hidup kayak gini, bantuin dong ayah jadi penulis. Gitu kata dia. Wah. Gue pegang gue ingat tuh dia ngomong gitu. Cuman yang jadi masalah adalah bokap gue itu kekeh banget sama karyanya. Pokoknya harus kayak gini. Lu pernah nggak ketemu sama orang misalnya ya, dia punya lagu rap. Sebagai orang yang udah bikin lagu rap banyak, lu tahu bahwa ini lagu mesti dibenerin. Iya, tahu. Lu mau dinikmatin nggak nih lagu? Kalau mau mesti dibenerin. Tapi orangnya bilang, ini karya gue bang, emang harus kayak gini. Lu menghilangkan rohnya. Tahu nggak? Tahu. Dan itu kita tahu bakal gagal gitu. Betul. Nah bokap gue kayak gitu. Masalahnya dia bokap gue. Kalau lu ketemu ade-adean gitu kan lu bisa ngomelin dia. Ini kan bokap. Akhirnya gue bawa itu naskah yang gak boleh disentuh sama sekali ke semua penerbit. Gak pernah tembus. Gak ada yang kalau sama sekali diubah-ubah. Gak ada yang mau terima. Nah bokap gue gak bisa diubah, penerbit gak mau terima. Naskahnya megang gue, gak kemana-mana. Jadi setiap kali bokap gue nelfon tuh gue tahu pasti nanya gimana naskah. Akhirnya gue bohong, gue ngeles sama segala macam. Bahkan gak pernah gue angkat. Sampai satu hari gue lagi di Jogja, bokap gue nelfon jam 6:30 pagi. Panjang banget. Gue bilang ini pasti mau nanya soal naskah. Buku nih, nanya naskah. Gue gak angkat. Ternyata bokap gue lagi serangan jantung. Waduh. Nelpon gue minta tolong. Dia nelpon anaknya minta tolong untuk diselamatin sama anaknya. Anaknya gak mau angkat karena anaknya males berurusan dengan karya bokapnya. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.